Halo generasi smart, kali ini kita akan membahas soal dengan materi ejaan. Ejaan itu pada dasarnya terbagi atas dua materi pokok, yang pertama tentang tanda baca dan yang kedua adalah huruf kapital. Nah, simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Jenis soal ini pernah muncul di SIMAK UI tahun 2019. Ini bentuk soalnya tentang kosakata, tapi bentuk soalnya berupa paragraf dan meminta kita mencari kosakata mana yang salah di antara paragraf itu. Nah, biasanya paragrafnya agak panjang, tetapi opsinya hanya memuat 5 nomor kalimat. Nah, jadi kita fokus saja pada nomor kalimat yang ada di opsi. Nah, di situ ada kalimat 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita fokus di kalimat 6. Oh, ini nomor 6 ini yang mana yang salah? Oh, ternyata tidak ada. Nomor 7 gini, oh ternyata tidak ada. Nah, sekarang kita cari-cari dari semua opsi. Kalau tidak ada, betul-betul tidak ada, perhatikan soal kata-kata yang jarang digunakan. Di kalimat 6 misalnya, adakah kosakata di situ yang jarang digunakan? Ternyata tidak ada. Berarti kalimat 6 aman. Kalimat 7, ada tidak kosakata yang jarang digunakan? Nah, ternyata ada. Kata kardiovaskular. Kardiovaskular. Artinya kemungkinan itu adalah jawaban yang diminta. Kemudian nomor 8. Nomor 8 tidak ada kosakata yang asing. Nomor 9 juga tidak ada. Begitupun dengan nomor 10. Tidak ada kosakata yang asing. Artinya kemungkinan besarnya semakin banyak di kalimat nomor 7, yakni kardiovaskular. Dan ternyata ketika kita melihat materi yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia, kardiovaskular itu adalah kosakata yang asing. Belum dibakukan kalau menggunakan huruf E. Ketika menggunakan kardiovaskular itu baku. Nah, harusnya di situ dua cara perbaikinya, bisa menggunakan huruf miring, bisa juga mengganti huruf E-nya menjadi huruf A. Kardiovaskular menjadi kardiovaskular. Seperti itu untuk nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini pernah muncul di soal SBMPTN tahun 2021. Soalnya seperti ini. Nah, soalnya minta perbaikan teks yang bercetak tebal pada kalimat 1. Artinya kita fokus saja pada kalimat 1 yang bercetak tebal. Nah, di situ ada abad ke-21. Jadi yang mau diperbaiki adalah ke spasi 21. Nah, itu yang mau diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya sebenarnya ada 3. Ada 3 kalau kita menggunakan angka 21, semestinya di situ dikasih garis hubung. Nah, karena ada di pilihan ada seperti itu, ke garis hubung 21, maka jawabannya C. Nah, sebenarnya ada lagi cara lain yang bisa menggunakan angka Romawi, tetapi tidak perlu pakai ke lagi. Abad 21 langsung. Jadi tidak perlu menggunakan garis hubung ketika menggunakan Romawi. Begitupun kalau menggunakan huruf ke-21 itu pada dasarnya tidak bisa ditulis huruf karena 21 itu 3 kata. Berbeda kalau ke-20. Itu 2 kata, ke-20 bisa ditulis dengan huruf. Jadi kesimpulannya untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang tepat di situ ke garis hubung 21. Jadi opsi C yang betul. Soal nomor 3. Jika generasi smart menemukan soal seperti ini, pemakaian tanda baca yang tidak sesuai dengan UEB atau ejaan terdapat dalam kalimat titik-titik. Hal yang pertama Anda lakukan adalah mencari benar tidaknya tanda koma. Kenapa seperti itu? Karena tanda koma lah yang paling banyak kesalahannya dalam sebuah kalimat. Nah, kita lihat soalnya. Opsi A ada tanda komanya, artinya kita mungkin tangguhkan dulu A, siapa tahu itu salah. Kemudian B, kita cek semua opsi. Ternyata ada semua komanya, artinya potensi salahnya sama. Antara A sampai E punya potensi salah yang sama.
Sekarang kita lihat alfa. Sebelum mengisi biodata, itu kata sebelum adalah konjungsi. Nah, kalau konjungsi di depan, itu namanya anak kalimatnya di depan. Artinya memang butuh koma. Artinya alfa tidak salah pada tanda komanya. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Karakteristik wilayah harus sungguh-sungguh diperhatikan koma agar. Nah, ini hati-hati. Agar itu konjungsi, berada di tengah-tengah, tetap ada koma. Jadi kemungkinan itu salah. Kita lihat opsi C. Dalam ujian calon pengajar, nah ini konjungsi ada komanya, sama saja dengan kasus bagian A, artinya betul penggunaan tanda komanya. Kita lanjut ke opsi D. Dosa berat dalam kehidupan orang Makassar adalah merampas, merampok. Nah ini ada koma sebelum dan. Penggunaan koma sebelum dan itu bisa ketika perinciannya ada 3. Merampok, merampas, merampok, membegal, itu memang harus digunakan koma. Kecuali kalau merampas dan membegal itu tidak perlu dikoma. Berarti delta betul. Kemudian error, orang Sulawesi, koma, baik laki-laki maupun perempuan, koma. Nah ini disebut dengan keterangan aposisi. Orang Sulawesi sama persis dengan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi itu namanya keterangan aposisi. Keterangan aposisi itu memang harus diapit 2 koma. Kalau orang bilang diapit 2 koma, berarti ada koma sebelumnya, ada koma setelahnya. Maka jawaban opsi C ini juga penggunaan komanya betul. Artinya opsi yang salah tadi adalah opsi B. Karakteristik wilayah harus sungguh-sungguh diperhatikan, itu tidak perlu dikoma. Karena anak kalimatnya berada di akhir. Jadi tidak perlu dikoma sebelum kata agar. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nah, jika generasi smart mendapat soal seperti ini. Pada kalimat berikut terdapat satu kata yang benar, yakni. Nah, ini kita harus mengecek satu persatu kosakata mana yang salah. Opsi A, seseorang dapat dipastikan menderita suatu penyakit tertentu setelah melalui hasil analisa pemeriksaan laboratorium. Opsi A ini mengandung kata analisa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apakah ini betul atau salah? Analisa ataukah analisis? Itu kita tangguhkan dulu. B, ada setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas para pegawainya agar perusahaan itu dapat meningkatkan layanan pada konsumen. Di sini ada kata produktivitas. Itu yang kadang-kadang salah atau penulisannya tidak tepat. Ada kadang-kadang yang menggunakan huruf P, ada juga yang menggunakan huruf F. Nah, kita tangguhkan juga dulu opsi B, yang mana yang betul. Kemudian opsi C, ada kata pasca sarjana. Nah, ini pasca sarjana ditulisnya terpisahkah ataukah tersambung? Yang mana yang betul kira-kira? Jadi kita tangguhkan juga C. Delta, ada kata fotokopi. Fotokopi yang betul ataukah fotokopi? Nah, ada juga kata legalisir atau legalisasi. Nah, seperti itu. Kemudian opsi error. Opsi error ada kata antar wilayah. Nah, antar wilayah ini dispasi. Apakah harus dispasi ataukah antara wilayah yang tidak dispasi? Kita kembali ke soalnya. Pada kalimat berikut terdapat satu penulisan kata yang benar. Berarti ada opsi 4 yang salah. Nah, opsi yang mana yang salah? Pertama alfa itu salah. Analisa itu harusnya analisis. Nah, seperti itu. Kemudian bravo, produktivitas itu sudah betul menggunakan V, bukan F. Artinya bravo adalah jawaban yang tepat. Kemudian C, ada kata pasca sarjana. Pasca sarjana itu harus ditulis tersambung. Karena pasca itu adalah bentuk terikat. Semestinya harus disambung dengan kata yang mengikutinya. Kemudian pilihan delta, ada kata legalisir. Jadi harusnya itu legalisasi. Legalisir itu salah. Fotokopi itu sudah betul penulisannya, bukan fotokopi. Kemudian error, ada kata antar wilayah, itu tidak perlu dispasi. Harusnya bisa antara wilayah, bisa juga antar wilayah tanpa dispasi. Seperti itu untuk nomor 3.
tadi pembahasan soal tentang materi ejaan. Jadi kesimpulannya adalah ketika generasi smart mendapatkan soal tentang ejaan, pertama yang Anda periksa adalah tanda bacanya, terutama tanda koma, terus huruf kapitalnya. Hanya itu 2 garis besar dalam pembahasan ejaan. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.